Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Dosen Husnul Khotimah, MPD, serta rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Ali Mukmin dengan nomor induk mahasiswa 2281131510. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan presentasi mengenai pembelajaran sepanjang hayat. Semoga materi yang akan saya sampaikan dapat bermanfaat dan membuka ruang diskusi konstruktif. Dalam dunia yang terus berkembang, belajar bukanlah sekedar kewajiban, tetapi kunci untuk masa depan yang lebih cerah. Pembelajaran sepanjang hayat membuka peluang, memperkaya wawasan, dan memberi kita keunggulan dalam menghadapi perubahan. Mari, jadikan belajar sebagai investasi terbaik untuk diri sendiri. Manfaat pembelajaran sepanjang hayat. 1. Peningkatan keterampilan. Menguasai keterampilan baru memungkinkan kita untuk tetap relevan di era yang terus berkembang, baik itu keterampilan teknis maupun soft skills. Belajar secara terus-menerus membantu meningkatkan kompetensi dan daya saing. 2. Peluang karir. Pembelajaran berkelanjutan dapat membuka lebih banyak peluang kerja dan mempercepat perkembangan karir. Dengan menambah wawasan dan keterampilan, kita menjadi lebih siap untuk promosi, perubahan karir, atau bahkan memulai bisnis sendiri. 3. Kesehatan mental. Belajar tidak hanya bermanfaat untuk karir, tetapi juga untuk kesehatan mental. Aktivitas intelektual seperti membaca, mengikuti kursus, atau mempelajari hal baru dapat menjaga otak tetap aktif, mengurangi risiko penurunan kognitif, dan meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan. Mengapa pembelajaran sepanjang hayat penting? 1. Relevansi. Dunia terus berubah dengan cepat, baik dalam teknologi, tren industri, maupun kebutuhan pasar kerja. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Allimu auladakum fa innahum khuliqu li zamani ghairi zamanikum. Didiklah anak-anakmu dengan pendidikan yang sesuai masanya, karena mereka itu diciptakan untuk masa yang berbeda dengan masamu. Dengan terus belajar, kita dapat tetap relevan, tidak tertinggal, dan mampu bersaing di era modern. 2. Adaptasi. Perubahan adalah hal yang pasti, baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Kemampuan untuk terus belajar membantu kita menyesuaikan diri dengan perubahan, menghadapi tantangan baru, dan tetap fleksibel dalam berbagai situasi. 3. Pengembangan. Pembelajaran sepanjang hayat memungkinkan kita untuk terus mengembangkan diri, baik dalam keterampilan, wawasan, maupun pemikiran. Dengan terus belajar, kita dapat mencapai potensi terbaik dan menjalani hidup dengan lebih percaya diri serta bermakna. Sumber pembelajaran yang tersedia. 1. Kursus online. Platform seperti Coursera, Udemy, dan edX menyediakan berbagai kursus dari institusi ternama di seluruh dunia. Dengan fleksibilitas waktu dan akses yang mudah, kursus online menjadi pilihan ideal untuk belajar kapan saja dan di mana saja. 2. Buku dan artikel. Membaca buku dan artikel baik cetak maupun digital adalah cara efektif untuk memperdalam pengetahuan. Sumber ini memberikan wawasan mendalam tentang berbagai topik, mulai dari keterampilan teknis hingga pengembangan pribadi. 3. Komunitas. Bergabung dengan komunitas atau forum belajar memungkinkan kita untuk bertukar ide, berdiskusi, dan belajar dari pengalaman orang lain. Komunitas ini bisa berupa kelompok studi, seminar, atau diskusi online yang memperkaya proses pembelajaran. Area pembelajaran yang bisa dieksplorasi. 1. Teknologi. Coding. Belajar pemrograman membuka peluang di dunia digital dan industri teknologi. Data science. Analisa data menjadi keterampilan penting dalam pengambilan keputusan berbasis data. 2. Bisnis. Manajemen. Memahami strategi kepemimpinan dan organisasi untuk meningkatkan efektivitas kerja. Marketing. Menguasai pemasaran digital dan strategi promosi untuk mengembangkan bisnis. 3. Seni dan kreativitas. Desain grafis. Meningkatkan keterampilan visual untuk menciptakan desain yang menarik. Menulis kreatif. Mengeksplorasi ide dan menyampaikan cerita dengan gaya yang unik dan menarik. Contoh sukses pembelajaran sepanjang hayat. Ibu Maria. Di usia senja, Ibu Maria membuktikan bahwa belajar tidak mengenal batas usia. Dengan tekad kuat, ia mempelajari coding dan kini mampu membuat aplikasi sederhana sendiri. Bapak Budi.
Demi meningkatkan usahanya, Bapak Budi mengikuti kursus bisnis online. Hasilnya, ia berhasil mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif dan meningkatkan keuntungan bisnisnya. Tips memulai pembelajaran sepanjang hayat. Tentukan tujuan. Kenali apa yang ingin dicapai, apakah untuk karir, hobi, atau pengembangan diri, agar pembelajaran lebih terarah. Buat jadwal, sisihkan waktu khusus untuk belajar, sehingga dapat dilakukan secara rutin tanpa mengganggu aktivitas lain. Konsisten, belajar sedikit tetapi rutin lebih efektif daripada belajar banyak dalam satu waktu. Kunci utama adalah disiplin dan tidak mudah menyerah. Kesimpulan dan langkah selanjutnya. 1. Mulai sekarang. Jangan menunggu waktu yang sempurna. Mulailah belajar hari ini, sekecil apapun langkahnya. 2. Eksplorasi. Temukan bidang yang menarik dan sesuai dengan minat Anda agar proses belajar lebih menyenangkan dan bermakna. 3. Berkembang. Teruslah belajar beradaptasi untuk menjadi versi terbaik diri sendiri, baik dalam karir maupun kehidupan pribadi. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.